وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hal yuzan sya'rus sabi wa yatasaddaqu biwaznihi dhahaban aw fiddatan. Apakah dengan menimbang rambut yang dicukur tadi kita bersedekah dengan berat rambut itu berupa emaskah atau berupa perak? Nah, ini saya kira semua sudah tahu lah ya jawabannya karena sering disinggung sebelumnya. Ya. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, maksudnya begini. Disunahkan kan setelah dicukur kepalanya, cukur rambutnya, itu dikumpuli rambutnya dikumpul, ikhwah. Dikumpul, udah telah terkumpul, ditimbang. Berapa dia? Ya semakin lebat itu rambut si anak berarti semakin beratlah rambutnya. Demikian. Dikumpul, ditimbang. Demikian. Udah berapa ini misalnya? Misalnya ada 10 gram misalnya. Berarti disunnahkan untuk berinfak 10 gram. Hanya di sini pertanyaannya, gramnya itu gram emaskah atau gram perak? Warada fi hadhil mas'alah iddat athar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasihhu minha syai'. Sesungguhnya ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini tapi tidak ada satu pun yang sahih. Saya ulangi. Ya. Kata penulis, sesungguhnya ada hadis yang menyebutkan hal ini dari Nabi SAW, tapi masalahnya tidak ada satu pun yang sahih. Walakin yabdu min majmu'iha anna laha aslan fit tasadduqi bil fiddah duna dhahab. Tapi karena banyaknya hadis-hadis tersebut, ya, banyaknya hadis-hadis tersebut ini menandakan bahwasanya memang ada asal usulnya ini hadis, bahwasanya yang disedekahkan itu yang berupa berat perak bukan emas. Wa min hadhil ahadits ma akhrajahu Ahmad at-Tabrani fil Kabir wal Baihaqi min tariq asy-Syariq al-Qadi an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Ali bin Husain an Abi Rafi', yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dalam kitab Kabir, demikian juga dari Imam Baihaqi melalui jalur Syariq al-Qadi dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Ali bin Husain dari Abi Rafi', qala, dia berkata, lamma waladat Fatimatu Hasanan qalat, ketika Fatimah melahirkan Hasan bin Ali, ala aqqa min ibni bidamin, tidakkah engkau mengakikahkan anakku juga engkau berikan darah di kepalanya? Ini sudah kita bahaskan bahwasanya zaman jahiliyah dahulu, ikhwah, itu orang-orang Arab jahiliyah kalau mengakikahkan anaknya, mereka ambil kain kemudian diletakkan di darah hewan akikahnya dan diletakkan di ubun-ubun kepala si anak. Udah diletakkan di ubun-ubun kepala si anak, kemudian diteteskan atau diletakkan sampai mengalirlah darah tersebut seperti benang, kata Qatadah kemarin, ya. Dalam Islam kan sudah nggak dibolehkan. Jadi Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, apakah harus dilakukan seperti itu? Qala, kata Ali bin Abi Thalib, la, enggak boleh. Walakin ihliki ra'sah, tapi cukurlah rambutnya, wa tasaddaqi biwazni sya'rihi 'alal masakin, kemudian bersedekahlah dengan berat rambut tersebut kepada orang-orang miskin. Demikian. Berapa berat rambutnya? Bersedekahlah kan seberat rambut tersebut kepada orang-orang miskin. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini dikatakan, wa in kana Syekh Albani rahimahullah qad hassana fi Irwa'ul Ghalil. Syekh Albani ternyata menghasankan hadis ini dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Kemudian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wa minha, juga ada riwayat ma rawahu Malik wa Abu Dawud fil Marasil an Muhammad bin Ali bin Husain qala
wazanat Fatimatu bintu Rasulullah sallam sya'ra Hasan wa Husain fatasaddaqat bi zinatihi fiddatan, bahwasanya Fatimah putri Rasulullah sallam itu menimbang rambut Hasan dan Husain, kemudian berapa beratnya, seberat itulah dia bersedekah, ya, bersedekah berupa perak, ya. Dengan berat rambut itulah dia bersedekah perak kepada fakir miskin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga ikhwah, wa minha ma rawahu Tabrani fil Awsat an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu amara bi ra'sil Hasan al-Husain ibni Ali bin Abi Thalib yauma sabi'ihima fa halaqa thumma tasaddaqa bi waznihi fittatan. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Awsat dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah memerintahkan agar dicukurlah rambut Hasan dan Husain, yaitu putra Ali bin Abi Thalib. Lantas di hari ke-7-nya kemudian ya disedekahkan, bersedekahlah dengan berat rambut tersebut berupa perak. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, intinya amalan ini memang ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya jalur-jalur yang berbeda, ya. Setiap jalur ini, masing-masing jalur ini menunjukkan bahwasanya memang ada sedekah. Bersedekah dengan berat rambut, ya, bersedekah perak seberat rambut yang ditimbang. Itu ikhwah rahimanallahu yakum. Apalagi di sini Syekh Al-Albani rahimahullah malah menghasankan. Tapi jadi intinya disunnahkan, ya, disunnahkan. Tapi ini masih berkaitan dengan mencukur kepala. Wa ma huwal qaza? Wa ma hukmuhu? Apa yang dikatakan qaza dan apa hukumnya qaza? Ini qaza. Mungkin sebagian para permisa pernah mendengar apa yang dikatakan qaza. Tapi mari kita bahas apa itu qaza. Al-qaza'u huwa halqu ba'd ra'si as-sabi wa tarku ba'dihi. Yang dikatakan qaza adalah mencukur sebahagian rambut bayi dan meninggalkan sebahagiannya. Wa huwa arbatu anwa. Ada 4. Ya, dia ada 4 jenis. Yang pertama, ahaduha ayyuhluqa min ra'sihi mawadhi'a min hahuna wa hahuna ma'khudun min taqazzu'i sahab wa huwa taqattu', yaitu dengan mencukur kepala si bayi di sana dan sini. Ini seperti apa? Seperti di qaza taqazzu' sihab artinya taqattu', seperti diambil dari kata-kata taqazzu' sihab. Sihab itu kan awan, artinya terputus-putus awan, ya. Awan enggak tebal tapi terputus, segumpal begitu. Jadi jenis pertama qaza itu yaitu mencukur di sini cukur, di sini cukur, sini cukur. Jadi ada di sini ada rambut, sini ada rambut, sini ada, pokoknya kacau lah, seperti awan yang di langit lah. Ada setumpuk begitu kan kalau ada awan di langit. Begitu juga kepala si bayi dibuat orang tuanya, cukur sini, ini tinggal, cukur sini tinggal, cukur sini tinggal begitu. Jadi ada setumpuk begitu. Ya, seperti orang jual cabai di pasar, setumpuk rambut sisanya dicukur. Nah, ini enggak dibolehkan ikhwah. Ini termasuk qaza. Itu jenis pertama. Wa tsani ayyahluqa wasatahu wa taraka jawanibihi kama yaf'alu syamasih kama yaf'alu sama misah an-nasara. Yaitu yang kedua, mencukur bagian tengah kepala, gundul lah ini ya, dicukur bagian tengah kepala, kemudian di pinggir-pinggirnya dibiarkan seperti pendeta-pendeta Nasrani. Ya mungkin para pemirsa pernah lihat lah ya, jenis mereka, pendeta-pendeta mereka bercukur seperti itu. Jadi di sini botak, kemudian di pinggir-pinggirnya berambut. Tapi ini bukan alami ya, memang sengaja dicukur. Beda halnya misalnya orang yang
Kan ada orang yang sudah mungkin dia pemikir ya, atau memang bangsa rontok rambutnya di sininya itu memang nggak ada rambut karena rontok, bukan dikarenakan apa? Bukan dikarenakan dicukur, enggak. Yang nggak dibolehkan itu dikarenakan dicukur. Rambutnya tumbuh sih, tapi dicukur di sini ya, dicukur, kemudian di sini dibiarkan panjang. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga ayyahlaq jawanibahu wa yatruku wastahu kama yaf'alu katsir minal awbashi was suful. Yang ketiga yaitu mencukur bahagian samping, membiarkan rambut di tengah-tengah, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang gelandangan atau orang-orang orang-orang rendahan lah gitu ikhwah. Jadi kan banyak tuh kita lihat sekarang ini, di sininya panjang, di sini cukur, begitu dibotakin. Demikian. Kalau dulu waktu kecil-kecil kita di Medan menyebutkannya pangkas batok. Ya. Pangkas batok. Di sini sisa, di sini habis. Ya. Di sini sisa, di sini habis. Demikian. Jadi gimana? Termasuk qaza yang dilarang. Yang keempat, ayyahliqa muqaddamahu wa yatruk muakhir. Ada juga yang di sebelah depan dicukur, dibiarkan sebelah belakang. Ini kalau kita lihat yang kungfu itulah, ya kan? Rambutnya panjang, diikat di sini bagian depannya itu dicukur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada 4 jenis qaza. Wa hadza kullu minal qaza al-manhiyu anhu. Ini semua termasuk qaza. Ya, baik yang cukur nggak rata, di sini ada rambut, sini cukur, sini ada rambut, ini cukur, sini ada rambut, sini cukur, ataupun jenisnya yaitu depan di bagian atas cukur, ini dibiarkan berambut, atau terbaliknya ini berambut, ini dibiarkan bercukur, ini berambut, di sini cukur misalnya, atau bagian depan dicukur, bagian belakang dibiarkan panjang. Ini semuanya termasuk qaza yang dilarang, kama rawahu syaikhan wa ghairuhuma sebagaimana yang diriwayatkan oleh syaikhan yaitu Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil qaza. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Itulah 4 jenis qaza. Demikian, ya. Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', yukrahul qaza wa huwa halqu ba'd ra'si li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa dzakarul hadis. Kata Imam An-Nawawi, qaza itu adalah perbuatan yang dibenci, ya, yang dibenci, yaitu mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian kepala yang lain. Yang lainnya dibiarkan botak, yang dicukur botak habis, kemudian yang lain dibiarkan berambut. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, hadis yang kita sebutkan tadi. Amma halqu jami'ar ra'si, adapun mencukur semua rambut, artinya mencukur dibotak lah kita katakan, membotak kepala, fala ba'sa bihi, maka tak mengapa. Qala An-Nawawi, demikian dikatakan Imam Nawawi, wa minad dalili ala jawazil halq, di antara dalil yang membolehkan botak, tapi ingat ikhwah, ini hanya untuk laki-laki, tidak boleh untuk perempuan, ya. Wa annahu la kirahata fihi, dan tidak dibenci atau tidak dimakruhkan, yaitu haditsu Ibnu Umar qala ra'a Rasulullah sabiyan qad halaqa ba'dha sya'ri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak kecil sudah dicukur sebagian kepalanya. Jadi sebagian rambut kepalanya dicukur, sebagian lagi ditinggalkan. Halaqa ba'dha sya'ri qad huliqa ba'du sya'rihi wa turik ba'duhu. Jadi rambut anak ini sebagian sudah dicukur, sebagian lagi dibiarkan. Fanahahum an dzalik, lantas Rasulullah melarang sahabat melakukan seperti itu terhadap anak kecil. Wa qala ihliquhu kullah aw trukuhu kullah. Kalian cukur semua rambutnya atau kalian tinggalkan semuanya, biarkan semuanya. Jadi dengan sebagian
dicukur, sebagian lagi dibiarkan. Rawahu Abu Dawud wa Ismail, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wal Muslimin. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih, dan ini memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.